Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kita, di Lelaki Sejati Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan pastinya harus berbahagia. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba membacakan satu cerita lagi, yaitu cerita misteri bertemakan horor yang ditulis oleh salah satu penulis favorit gue, Dio Seta. Teman-teman juga bisa untuk membaca cerita-cerita karya Dio Seta di Thread Reader atau karya Karsa. Cerita misteri yang berbumbu dengan asmara. Desa gaib di lintasan kereta. Sabar ya, nanti kalau aku sudah siap pasti aku akan ajak orang tuaku. Ucapku pada kekasih Niar yang masih saja merajuk soal pertunangan kami dalam perjalanan pulang dengan sepeda motorku. Aku kurang sabar apa, Mas? Kamu sudah lulus, sudah kerja, nunggu apa lagi sih? Niar masih mempertahankan pendapatnya. Memang hubungan pacaran kami sudah berjalan cukup lama, mungkin lebih dari 5 tahun. Bukannya aku tak ingin menikahinya, walaupun sudah memiliki pekerjaan, kondisi finansialku masih jauh dari kata mapan untuk membahagiakannya. Kamu tolong deh, jangan maksa-maksa aku. Menikah itu gak gampang. Kalau nanti kita hidup susah, pastikan aku juga yang kamu salahin. Balasku dengan nada yang penuh emosi. Suara isak tangis terdengar dari Niar. Sepertinya dia tidak bisa lagi menahan emosinya setelah sakit ini. Setelah kita pacaran selama 5 tahun, kamu masih bisa berpikir aku orang seperti itu, hah? Ucapnya. Entah, setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat emosiku semakin memuncak. Kalau memang kamu tidak mau melanjutkan hubungan ini, lebih baik kita hentikan di sini, ucap Niar lagi yang bercampur dengan suara tangisan. Aku pun segera menghentikan motorku dan menyuruhnya turun. Kamu mengancam, hah? Ucapku dengan marah. Niar terlihat hanya menangis tanpa membalas pertanyaanku. Oh, atau jangan-jangan kamu sudah punya calon lain ya? Hah? Yang lebih siap untuk menikahimu? Entah bagaimana emosiku bisa membuatku berkata seperti itu. Yang aku tahu semua ucapanku ini hanya membuatnya semakin menangis. Sudah Mas, sudah, gak usah dilanjut lagi. Niar berusaha menghentikan keputusanku. Kamu yang mulai semua ini. Sekarang kita perjelas semuanya. Mas, sudah Mas, cukup, potong Niar. Kalau memang kamu tidak berniat melanjutkan hubungan ini, tinggal di sini. Aku nggak mau sakit lebih dari ini, ucap Niar, air mata yang tertumpah di pipinya. Saya tak bisa dilarang seperti ini, pemikiran bodoh untuk menikah dalam kondisi seperti ini. Sepertinya Niar tidak berpikir sejauh itu. Oke baik, kalau itu mau kamu, kita selesai sampai di sini. Ucapku dengan penuh emosi dan meninggalkan Niar yang menangis sendiri di pinggir jalan raya, tepat di pinggir rel kereta api. Entah apa yang merasukiku hingga bisa bicara sekejam itu kepada Niar. Niar adalah wanita yang baik, namun akhir-akhir ini tingkahnya berbeda, seolah banyak hal yang dirahasiakan olehku. Namun sepertinya meninggalkan dia di pinggir jalan malam-malam seperti ini adalah hal yang keterlaluan. Aku pun berhenti beberapa ratus meter dari tempatku meninggalkan Niar. Setidaknya dari sini aku bisa mengawasinya hingga ia naik angkutan umum. Sebuah warung angkringan terlihat di dekat tempatku berhenti. Aku langsung memarkirkan motorku dan beristirahat di sana sambil mengawasi Niar yang terlihat sendirian di jalan. Mas, kopi hitam 1 ya.
ucapku pada pemuda yang bertugas menjaga angkringan itu. Dengan sigap, pemuda itu membuat secangkir kopi hitam dan menyajikannya. "Sendirian, Mas?" ucapnya sambil menyerahkan secangkir kopi hitam panas ke hadapanku. "Iya, Mas. Saya ngantuk, jadi ngopi dulu aja," balasku. Pemuda itu membereskan beberapa barangnya dan bersiap untuk pergi. Mas, saya tinggal ngambil nasi dulu ya di ujung gang. Titip warung sebentar," ucapnya tanpa sedikit pun kepada saya. Monggo Mas, monggo. Santai, tak jagain," balasku. Aku pun menyeruput kopiku sedikit demi sedikit. Setidaknya, rasa hangat dari kopi ini mampu sedikit meredakan emosiku. "Kulo nuwun, permisi." Tiba-tiba, seorang perempuan masuk ke tenda angkringan. Dari caranya berpakaian, mungkin dia salah satu warga di sekitar sini. "Mas, mau tanya, yang jaga biasanya kemana ya?" tanyanya padaku. Lagi ngambil nasi sebentar, tunggu aja," jawabku. Wanita itu setuju dan dengan sabar menunggu kedatangan pemilik angkringan ini. Namun, setelah cukup lama, pemuda itu tidak datang juga. Aku menunggu dengan gelisah. Niar belum juga terlihat di jalan, padahal angkutan umum belum ada yang lewat sekalipun. Berkali-kali aku mengintip keluar tenda hingga membuat wanita itu merasa curiga. "Masnya nungguin siapa?" tanya wanita itu. "Oh enggak, nungguin yang jaga warung juga kok," jawabku memberi alasan, namun sepertinya wanita itu sedikit tidak percaya. "Bagus deh Mas, soalnya kalau malam jalanan di sini berbahaya. Banyak loh perempuan yang diculik atau dirampok di sekitar sini malam-malam," ucap wanita itu yang terdengar menakut-nakutiku. Spontan aku menoleh ke arah wanita itu. Dia berhasil membuatku menyelipkan keselamatan Niar. "Wah, jangan bercanda dong Mbak. Mbaknya sendiri juga keluar malam-malam sendirian," balasku mencoba mencairkan suasana. "Kalau saya mah udah biasa Mas, saya kan warga sini. Orang sini kenal saya semua," jawabnya dengan santai. Aku tidak lagi membalas kata-katanya. Ucapannya itu jelas membuatku semakin cemas. Berkali-kali aku menoleh ke arah luar berharap melihat Niar segera muncul dari bayangan-bayangan tempatku menunggu saat ini. "Benar, Masnya nggak nunggu siapa-siapa nih?" Sekali lagi wanita itu menanyakanku. Aku pun menarik nafas. Sepertinya aku tidak mungkin berbohong lagi. "Saya menunggu teman saya sih Mbak. Tadi kami berantem. Seharusnya dia berjalan melewati tempat ini." Wanita itu pun tersenyum mendengar pengakuanku. "Kalau Masnya cemas, lebih baik Masnya samperin deh teman Mas itu," ucap wanita itu. Aku pun hanya menggeleng sambil tersenyum. Tak mungkin aku kembali setelah perbuatanku padanya. Nampaknya reaksiku membuat wanita itu merasa kecewa. Dan setelah cukup lama, tiba-tiba wanita itu menengok keluar seolah melihat sesuatu. Mas, teman Masnya..." Yang itu bukan," ucap wanita itu. Aku pun menoleh ke belakang dan benar. Niar mulai terlihat dari ujung jalan, namun tak jauh di belakangnya terlihat ada seorang pria berbaju lusuh yang mengikutinya. Iya, itu teman saya. Tapi siapa laki-laki di belakangnya?" ucapku pada wanita itu. Namun, saat aku menoleh, wanita itu tidak terlihat di tempatnya. Mungkin saja wanita itu memutuskan untuk pulang karena terlalu lama menunggu. Rasa cemasku pada Niar membuatku tidak tahu akan keberadaan wanita itu. Dengan segera saya meninggalkan gelas kopiku dan bermaksud memanggil Niar. "Niar, awas!" teriak dari jauh, namun dia masih terlalu jauh. Aku berlari mendekatinya, namun seorang pria di belakangnya terlihat semakin dekat dengan menyembunyikan tangannya di kantong jaket. Pemandangan itu membuatku merasa khawatir. Apalagi Niar terlihat sangat lemah dengan wajahnya yang masih berusaha menahan tangis. Di depan Niar
terlihat sebuah bangunan tua yang tidak berpenghuni. Sesosok bayangan pria juga muncul dari sana seolah merencanakan sesuatu. Ucapan wanita di angkringan tadi soal wanita yang dirampok benar-benar terbayang di pikiranku. Dengan rasa cemas aku berlari secepat mungkin, berharap bisa mencapai Niar sebelum pria-pria itu menyergapnya. Pria di belakang Niar terlihat semakin dekat, dan sedikit lagi Niar akan sampai di hadapan bangunan tua yang gelap, yang sangat fatal apabila terjadi apa-apa dengan Niar di sana. Aku pun berlari dan terus berlari berharap masih sempat membantunya. Namun tiba-tiba sebuah cahaya bersinar dari ujung jalan mengarah ke arah Niar. Sebuah mobil angkutan umum mengikuti Niar dan berhenti di hadapannya. Tak lama kemudian, aku tidak lagi melihat Niar di jalan. Aku menoleh ke arah angkutan umum itu. Terlihat dari jendela, Niar melihat ke arahku dengan wajahnya yang sangat pucat. Aku menarik nafas dalam-dalam dan teriakan tenaga meluapkan emosiku. Seandainya terjadi apa-apa dengan Niar di jalan, aku pasti tidak akan mampu memaafkan diriku sendiri. Ya, sebuah kesalahan melakukan hal ini terhadap wanita yang paling kusayang. Perlahan aku kembali ke arah motorku dengan penuh rasa penyesalan. Seandainya masih ada kesempatan, aku akan menemui Niar dan meminta maaf atas pelanggaran ini. Kejadian tadi sudah benar-benar menyadarkanku betapa sayangnya aku kepada Niar. Aku pun kembali ke tempat motorku diparkir tepat di sebelah warung angkringan. Terlihat di sana seorang perempuan yang sedang duduk menunggu pesanannya diantar. Mungkin saja itu wanita yang tadi. Namun, saat aku masuk ke dalam tenda, ternyata bukan wanita tadi yang kutemui, melainkan dia adalah Niar. Niar yang sedang menungguku di sana dengan menahan tangis. Maafin aku ya mas, ucapnya padaku. Dan tanpa berkata sepatah apapun, aku segera menghampirinya dan memeluknya. Selama 5 tahun berdosa, belum pernah aku sebahagia ini memeluknya. Dan belum pernah aku merasa seberharga ini keberadaan Niar di sisiku. Maafin mas ya Niar. Besok mas akan bilang ke bapak untuk melamar kamu, ucapku. Mas gak peduli seperti apa jatuh bangun kehidupan kita nanti. Buat mas, keberadaan Niar sudah cukup membuat mas bahagia. Niar pun tidak membalas ucapanku. Ia hanya menangis tanpa henti. Entah mengapa Niar bisa nampak seperti ini. Apa mungkin perbuatanku memang sudah keterlaluan terhadapnya? Maafin aku mas, aku belum berani jujur sama mas sampai bisa begini, ucapnya sambil menahan tangis. Aku gak mau terlalu terbebani mas. Niar cuma bisa menuntut mas untuk menikah Niar. Sebuah benda dikeluarkan dari tasnya. Ya, aku mengenali benda itu. Namun aku masih memastikan dari penjelasan yang akan Niar ucapkan. Seminggu setelah kita menginap di Jogja kemarin, Niar merasa ada yang aneh. Hingga setelah beberapa minggu, Niar coba periksa. Dan ternyata benar mas, Niar hamil. Aku tersontak. Ucapan Niar saat itu membuatku seperti mendapatkan sambaran petir. Bukan karena kehamilannya. Aku tahu dengan jelas itu adalah hasil perbuatanku. Betapa brengseknya aku telah melakukan perbuatan tadi di saat Niar sedang memikul beban sebesar ini. Niar, kenapa kamu baru bilang? Ucapku sambil menghapus air mata di pipinya. Mas akan tanggung jawab. Mas akan menikahi Niar apapun resikonya. Sekarang janganlah menangis lagi. Kita tanggung ini bersama-sama. Niar pun mengangguk dan menghabiskan tangisannya di pelukanku. Setelah pemilik angkringan kembali, aku pun segera memesankan teh hangat agar Niar membiarkannya sedikit lebih tenang. Loh, ini pacarnya mas? Kok bisa tiba-tiba di sini? Tanya pemuda itu. Iya, tadi nyusul naik angkutan umum. Jawabku seadanya mencegah perbincangan yang lebih jauh.
Pemuda itu pun mengerti dan hanya melanjutkan pekerjaannya. Mas, sebenarnya tadi ada alasan kenapa Niar turun dari angkutan umum dan nunggu di sini, ucap Niar tiba-tiba. Saat di angkutan umum tadi, Niar melihat seorang perempuan sedang duduk di motor, Mas. Pakaiannya sih seperti orang rumahan biasa, tapi sekilas Niar melihat wajah perempuan itu hancur tak berbentuk. Mendengar ucapan Niar, si penjaga angkringan pun meninggalkan pekerjaannya dan memperhatikan ucapan Niar. Niar khawatir sama Mas, makanya Niar turun di jalan ke sini. Tapi ternyata makhluk itu udah gak ada. Aku pun merasa heran, namun sepertinya si pemilik angkringan ingin menceritakan sesuatu. Banyak mbak yang melihat dia. Tapi tenang aja, dia gak pernah ngeganggu kok. Sambil membersihkan meja, pemuda itu pun melanjutkan ceritanya. Kadang-kadang dia juga sering terlihat berdua sama kekasihnya. Biasanya yang cowok wujudnya menggunakan jaket dan tidak memiliki lengan, ucapnya. Cerita dari pemilik angkringan itu mengingatkanku pada seseorang yang mengikuti Niar dari belakang. Mereka adalah sepasang roh kekasih yang bunuh diri di rel kereta api ini. Cerita pemilik angkringan itu terhenti dengan melintasnya satu rangkaian kereta yang cukup panjang tepat di rel kereta di belakang angkringan ini. Aku menoleh ke arah rel tersebut. Samar-samar terlihat dari sela-sela kereta sepasang kekasih bergandengan di seberang rel dengan wajah yang tidak terbentuk dan anggota tubuh yang sudah tidak lagi utuh. Jauh di waktu yang sebelumnya. Enggak Mas, aku gak mau pisah sama Mas, ucap seorang wanita yang baru saja menerima amukan dari keluarganya. Iya, Mas juga. Tapi Mas juga gak mungkin melawan kedua orang tua Mas. Seorang pria terlihat putus asa menerima takdirnya ini. Hubungan mereka sudah berjalan cukup lama, namun sejak awal kedua orang tua mereka tidak pernah menyetujui hubungan mereka. Kedua pasangan ini berharap suatu saat nanti kedua orang tua mereka akan luluh dan menerima hubungan mereka. Sayangnya, keadaan malah berubah semakin buruk. Kedua orang tersebut memaksa untuk berpisah dengan berbagai cara. Berbagai sumpah serapah diucapkan oleh orang tua si pemuda kepada kekasihnya yang membuat tak henti-hentinya menangis. Tekanan yang mereka terima membuat mereka tidak sanggup lagi menerima siksaan itu. Dan di suatu malam yang sepi, terlihat sepasang kekasih berpelukan di pinggir rel kereta api. Suatu pemandangan yang tak biasa dilihat oleh warga yang lewat saat itu sebagai kenakalan remaja. Namun mereka tidak pernah tahu permasalahan apa yang menimpa keduanya. Suara klakson kereta terdengar dari jarak yang cukup jauh. Cahaya putih dari lampunya di bawah sepanjang jalur rel kereta yang sebelumnya terasa sangat gelap. Kedua sejoli itu berdiri menuju tempat yang seharusnya tidak mereka datangi. Mereka berpelukan dengan erat sambil menutup mata mereka menyambut kedatangan sesuatu yang akan menyelesaikan semua permasalahan dan kesedihan yang mereka hadapi. Di pagi hari warga berkumpul di pinggir rel, didampingi dengan beberapa mobil polisi dan tim pencari fakta. Terlihat seorang ibu menangis sambil menarik sebuah baju yang masih tersemat di badan seorang pria yang sudah terbelah menjadi beberapa bagian. Di sisi lain, seorang pria yang juga sudah sangat berumur berusaha menahan tangisnya sambil melihat wajah jasad seorang wanita yang sudah hancur, yang tidak lain adalah anaknya sendiri. Penyesalan sudah terlambat. Mereka tidak pernah menyangka keegoisan mereka ternyata bisa membunuh orang-orang yang sebenarnya sangat mereka sayangi. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang tak mungkin terjawab, dan kisah penampakan mengenai sosok roh sepasang kekasih ini masih sering terlihat di sekitar rel kereta api tempat mereka mengakhiri penyiksaan yang mereka alami.
Ya itu tadi teman-teman ceritanya, semoga bisa menghibur dan pesan kami sekali lagi, ambil yang baik-baiknya aja dan buang yang buruk-buruknya karena ini hanya hiburan semata. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe agar kami lebih bersemangat untuk membuat konten lagi. Sampai jumpa di konten-konten kami selanjutnya masih bersama Lelaki Sejati.